إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan maghfirah, sama-sama mengharapkan pahala, sama-sama pula mengharapkan ampunan, dan ujung-ujungnya kita juga mengharapkan jannatul firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, marilah kita kembali lagi mengingatkan kepada diri kita masing-masing untuk bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mungkin setiap Jumatnya kita mendengar khatib yang berdiri di sini menghimbau kepada hadirin yang hadir untuk berittaqullah. Ittaqullah haitsuma kuntum. Bertakwalah kepada Allah dimanapun antum berada. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yu'allimukumullah. Maka faedahnya orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, kata Allah. Maka Allah akan memberikan solusi dari setiap masalahnya. Makhrajan dalam ilmu nahwu ini disebut nakirah. An-nakirah tufidul umum, yang artinya sifatnya universal. Artinya setiap masalah apapun yang kita hadapi, entahkah itu di rumah kita, entahkah itu di kantor kita, ataupun masalah yang sepele ataupun yang besar, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan solusinya. Oleh karenanya khatib di sini pastinya menyampaikan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ittaqullah di sini? Antaj'al bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Salah satu maknanya yaitu bagaimana kita menjadikan diri kita dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala pembatas. Oleh karenanya di dalam hadis yang disebutkan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jadikanlah dirimu dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala pembatas dengan bersedekah walaupun bisyik tamrah. Artinya ittaqullah antaj'al bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Kita menjadikan diri kita dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala pembatas. Oleh karenanya itu perlu kiat-kiat untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna lain dari ittaqullah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, anta'mal awamir Allah. Kita senantiasa berusaha mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajtinab nawahi, serta kita berusaha untuk meninggalkan semua larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu maknanya. Oleh karenanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa bahagia dalam hatinya, walaupun materi dirinya sedikit, keduniaan dia sedikit, tetapi ketika ada takwa di dalam hatinya, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah menunjuk hatinya, menunjuk dadanya, at-taqwa hahuna. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa asyara bi yadihi ila sadrihi. At-taqwa hahuna. Takwa itu tertera di dalam hati kita. Oleh karenanya itu perlu kiat-kiat, perlu usaha. Takwa ini tidak datang begitu saja. Takwa ini perlu usaha bagaimana kita tingkatkan. Oleh karenanya orang-orang yang senantiasa mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak cukup sampai situ,
ia mengerjakan semua nawafil, sunnah-sunnah yang telah disunnahkan oleh Allah dan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ambil contoh. Ketika ia mengerjakan salat 5 waktu tersebut, salat subuh sampai salat isya, ia tidak merasa cukup dengan salat 5 waktu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hafizu 'ala sholawat. As-sholawat di sini ahli tafsir menyampaikan as-sholatul khams wa ma atba'ahum wa ma atba'ahun. As-shalawatul khams wa ma atba'ahun, yang artinya semua nawafil salat, entahkah itu qabliyah, entahkah itu ba'diyah, ia kerjakan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada 2 cara untuk meningkatkan kualitas ketakwaan ini. Ar-rubu' al-ibadiyah, dimensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama. Dimensi ibadah kita, entahkah itu ibadah yang kita lakukan di masjid, entahkah itu ibadah yang kita lakukan di luar masjid. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Semua manusia, jin dan manusia ini yang Allah ciptakan ini tidak lain dan tidak bukan illa wa ma khalaq, ma di sini ma'an-naf, tidak ada dan tidak lain serta tidak bukan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Al-isbat, illa di sini ada artinya al-isbat, an-nafy wal isbat, menafikan semua penciptaan. Tidak diciptakan jin dan manusia, diisbatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi entahkah dia di masjid, entahkah dia di luar masjid, jadi semua aktivitasnya bernilai ibadah. Semua aktivitasnya bernilai ibadah, Pak. Bahkan ketika ia tidur sekalipun, ketika ia tidur, tetapi ia mempunyai ilmu bagaimana tidurnya, caranya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidurnya ini bernilai pahala. Ketika ia berdagang di pasar, berjual beli, ini kan secara kasat mata hal duniawi, tetapi ia tahu caranya, maka perdagangannya bernilai ibadah. Ketika ia berjalan, yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ketika ia berjalan, ketika ia duduk, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, orang-orang inilah yang ketika ia melakukan segala aktivitasnya itu bernilai ibadah. Subhanallahil azim. Ia berbicara bernilai ibadah, ia diam bernilai ibadah, ia ke masjid, apalagi ke masjid, ia bernilai ibadah. Orang melihat orang-orang seperti begini, meningkat kualitas keimanannya. Ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti begini, kita pun ingin seperti dia. Kita terdesak hati kita untuk mengikut jejaknya. Orang-orang inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua, ar-rub'u al-akhlaqiyah, dimensi akhlak. Oleh karenanya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, tidaklah aku diutus illa liutammima makarimal akhlaq. Akhlak, walaupun ibadahnya bagus, salatnya khusyuk, terlihat khusyuk, tetapi ketika di luar salat ia masih membicarakan tetangganya, ia masih membicarakan hal-hal yang tidak perlu ia bicarakan misalnya. Atau ketika ia rajin bersedekah, ia rajin menginfakkan hartanya, tetapi di luar itu ia sering menyakiti hati orang tuanya misalnya. Ketika ia rajin mengerjakan haji dan umrah, tetapi di luar itu ia masih na'udzubillah tsumma na'udzubillah mengambil hak-hak orang. Inilah akhlak ar-radhilah. Kata baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, illa liutammima makarimal akhlaq. Akhlak-akhlak inilah akhlak-akhlak Islamiyah. Kalau ada yang sudah pernah ke Jepang dan melihat bagaimana rutinitas kehidupan orang di Jepang, mereka pasti akan menyampaikan subhanallahil azim. Kehidupan di sangat-sangat tertib. Semua orang sangat menghormati antara satu dan yang lain. Tidak berbicara kecuali berbicara yang seperlunya saja. Mungkin ketika di kereta mereka tidak berbicara berbicara di sampingnya, kecuali mereka hanya membaca sesuatu yang bermanfaat baginya. Tetapi ketahuilah, wahai bapak-bapak yang hadir di masjid ini, Islam sudah datang sebelum itu. Islam sudah mengajarkan semua makarimat akhlaq. Sekarang tinggal kita bagaimana mengkaji lagi Al-Quran, mengkaji lagi sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya kesyukuran inilah
Kesyukuran inilah kita hadirkan di dalam hari-hari kita. Tidak lain dan tidak bukan meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkat pula kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya kita, takwa kita pun meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li lana wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man ihtada. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sekali lagi bermuhasabah. Jangan sampai Jumat ke Jumat berlalu begitu saja tanpa membekas di dalam diri kita, tanpa kita mengetahui apa yang telah kita lakukan. Mungkin kita lakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak sengaja. Mungkin ada hak-hak saudara-saudara kita yang kita langgar. Kita anggap hal itu sebagai hal yang biasa. Kita bermuhasabah kembali. Jangan sampai Jumat ke Jumat berlalu begitu saja sehingga umur yang diberikan, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini habis. Amaru ummati baina 60 wa 70 wa qalla man tajawaz. Umur umatku ini di antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man tajawaz, dan sedikit yang lebih dari itu. Oleh karenanya, kesyukuran inilah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Salat kita jaga, hubungan dengan masyarakat kita bagus, sehingga terjadi kampung yang damai. Rahmat yang Allah Subhanahu wa taala pun turun, dan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tahan di langit, Allah turunkan sederas-derasnya karena ahlul qaryati ittaqau, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ardhal khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala sa'ir sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka ta'lamu ma fi qulubina faqdi jami'a hawaijina. Allahumma man yahdhur fi hadzal masjid faqdi duyunahum ya Allah. Allahumma man yahdhur fi hadzal masjid farzuqhum rizqan halalan tayyiban mubarakan fihim ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.